Tidak terasa ya, sejauh ini ternyata kita sudah bersama-sama teman-teman. Khususnya kalian yang masih setia pada channel YouTube Jimmy Dirga. Setiap hari saya seringkali mendapatkan email yang masuk. Baik itu hanya untuk sekedar curhat ataupun bercerita. Dan untuk kalian sendiri yang dimana pesan atau emailnya belum saya baca, saya mohon maaf banget sama kalian. Tapi saya usahakan secepat mungkin akan saya baca dan akan saya balas juga pastinya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang dimana saya sendiri merasa kisah ini tidak masuk akal. Dan saya juga merasa kalau kisah ini bisa dibilang sangat di luar logika dan nalar saya. Sedikit cuplikan dari kisah ini yang nantinya akan kalian dengarkan pada podcast saya adalah di sebuah perkampungan pada zaman dahulu. Ya, karena kisah ini bisa dibilang sudah terjadi dalam waktu yang cukup lama dan kemudian dikisahkan kembali secara turun-temurun hingga sekarang ini. Lalu bagaimana kisah itu bisa terjadi dan seperti apa kisahnya? Untuk mengetahui semua itu, maka tidak ada salahnya jika kalian menyimak podcast ini hingga selesai. Dan pada podcast ini akan saya ceritakan kisah ini secara serinci-rinci mungkin kepada kalian. Dan untuk kalian yang mendengarkan, semoga terhibur dengan kisah yang bagi saya lumayan menyeramkan ini. Di sebuah perkampungan yang dimana hanya dihuni oleh beberapa penduduk, tinggallah sepasang kekasih yang baru saja menikah dan mencoba untuk memulai kehidupan baru mereka secara mandiri, yaitu dengan cara tinggal pada rumah yang berbeda dari orang tua mereka. Mereka pun kemudian membangun sebuah rumah yang jaraknya bisa dibilang sedikit jauh dari para warga lainnya. Karena pada rumah yang nantinya akan mereka diami itu sangat dekat dengan sawah milik mereka. Sehingga suaminya itu tidak perlu jauh-jauh lagi ketika harus mulai bekerja di sawah. Dan suaminya juga terkadang menghabiskan waktu hingga larut malam untuk menjaga sawahnya dari hewan-hewan liar. Sementara istrinya sendiri pun harus tinggal di rumah dengan seorang diri. Hingga suatu pagi, istrinya merasa badannya itu tidak nyaman dan mungkin itu disebabkan oleh masa kehamilan mudanya. Dan suaminya pun mencoba untuk mengajaknya pergi berobat ke dukun kampung dan meminta istrinya itu untuk tinggal di rumah orang tuanya sembari menunggu hingga dia sudah sehat, baru kembali ke rumah mereka yang ada di dekat sawah. Si istri pun setuju karena dengan keadaan hamil muda tentu saja tidak bagus baginya untuk tinggal di tempat yang jauh dari para warga, dan akan ada lebih baik lagi jika istrinya tinggal di rumah bersama dengan kedua orang tuanya. Sementara suaminya tetap melakukan kegiatannya seperti
biasa dan lebih banyak menghabiskan waktu untuk berdiam diri di sawah hingga larut malam untuk menjaga sawah mereka tersebut. Setelah beberapa bulan pun kemudian berlalu. Istrinya yang dimana sudah lama sehat mencoba untuk pulang ke rumah mereka yang ada di dekat sawah. Tentu saja itu semua karena istrinya merasa dia perlu melakukan sedikit pergerakan agar nantinya pada saat dia hendak melahirkan akan terasa lebih mudah. Sesekalipun istrinya mencoba untuk menemani suaminya melakukan beberapa tugas di sawah milik mereka, yaitu pada saat pagi dan sore hari. Hal ini mereka lakukan hingga kemudian kehamilan istrinya sudah menginjak 7 bulan dan akan memutuskan untuk kembali pulang ke rumah kedua orang tuanya pada saat usia kehamilan istrinya menginjak 8 bulan. Karena akan ada lebih baiknya lagi apabila detik-detik sebelum dia melahirkan, dia sudah ada di rumah orang tuanya. Hingga suatu ketika, tepatnya pada hari Jumat, ketika pagi, suaminya merasakan perasaan yang tidak mengenakan. Ya, suatu perasaan yang dimana terjadi kepada dirinya. Dan ini merupakan hal baru bagi suaminya, yang dimana dia merasa ada sesuatu yang ganjil yang nantinya akan terjadi. Karena pada saat itu posisi istrinya juga sedang hamil. Kemudian dia pun berusaha untuk membujuk istrinya agar bisa tinggal di rumah orang tuanya. Karena dia merasakan suatu perasaan yang tidak biasa baginya. Ditambah lagi pada saat itu ya masa-masa di mana istrinya dalam keadaan hamil tua. Dan nantinya juga akan segera melahirkan sekitar 1 bulan lebih lagi. Namun entah kenapa istrinya malah menolak. Karena saat ini usia kandungan istrinya masih 7 bulan. Dan akan pergi pada saat usia kehamilannya genap 8 bulan. Dengan alasan karena istrinya lebih suka beraktivitas di sawah bersama suaminya daripada harus tinggal di rumah orang tuanya dalam waktu berbulan-bulan atau kurang lebih 1 bulan lebih. Dan baginya itu akan benar-benar sangat membosankan. Pertengkaran kecil pun sempat terjadi di antara mereka berdua. Namun, suaminya hanya bisa mengalah dan mencoba untuk menenangkan istrinya dengan cara mengizinkan dia untuk bisa tetap tinggal di rumah bersama dengannya. Hingga pada suatu malam, perasaan suami semakin tidak enak dan mencoba untuk tidak pergi ke sawah dan tetap berada di rumah bersama dengan istrinya. Namun tidak lama kemudian, sekitar pukul 10 malam, tiba-tiba terdengar suara angin serta suara hewan buas yang berada di sekitar sawah milik mereka. Suaminya pun yang dalam keadaan bingung sangat sulit untuk mengambil keputusan apakah dia harus tetap berada di rumah
untuk menjaga istrinya atau pergi sebentar untuk mengusir hewan, serta melihat keadaan sawah mereka. Alhasil, suaminya memutuskan untuk tetap berada di rumah demi menjaga istrinya. Namun di sisi lain, istrinya malah memaksanya untuk melihat keadaan sawah, karena sebentar lagi akan tiba masa panen. Dan ditambah lagi akan ada biaya yang nantinya akan mereka keluarkan untuk proses melahirkan istrinya. Istrinya juga mengatakan bahwa dia tidak apa-apa dan sudah biasa sendiri seperti sebelumnya, dan tidak terjadi apa-apapun pada dirinya. Dengan perasaan berat pun, suaminya segera pergi untuk memeriksa keadaan di sawah mereka. Namun, selang waktu beberapa menit kemudian, suaminya pun kembali ke rumah. Karena secara tiba-tiba suara angin serta suara hewan sudah menghilang. Dan suaminya pun bilang kalau sawah milik mereka masih dalam keadaan yang baik-baik saja. Hingga mereka berdua pun segera tidur. Dan pada saat tiba di pagi hari, di mana istrinya yang biasanya menemukan suaminya bangun lebih awal, masih saja tidur di sampingnya. Dan tidak lama kemudian ada suara ketukan pintu dari luar, yang dimana merupakan salah satu warga pemilik sawah yang tidak jauh dari sawah milik mereka. Istrinya pun keluar untuk membukakan pintu tersebut. Dan kali ini dia dikejutkan dengan kabar yang mengatakan bahwa suaminya sudah tewas, diterkam oleh hewan buas. Dan sekarang mayatnya masih ada di sawah. Istrinya yang pada saat itu masih sangat kaget pun segera berlari ke dalam kamar. Dan ternyata di sana dia tidak menemukan sesiapapun. Istrinya pun jatuh pingsan dan segera dibawa ke rumah kedua orang tuanya. Tidak sampai di situ saja, ternyata pada saat ini dia sudah tidak lagi dalam keadaan hamil. Dan tentu saja kejadian ini membuat semua warga di kampung tersebut menjadi gempar. Nah teman-teman, untuk kalian sendiri yang dimana sudah mendengarkan podcast dari saya hingga sejauh ini, kira-kira ini masuk akal nggak sih? Silahkan tulis komentar kalian pada kolom komentar beserta alasannya ya teman-teman. Saya tunggu dan pastinya semoga kita masih bisa bertemu pada cerita atau kisah selanjutnya. See you dan goodbye.